warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Hidayat, kelas 3A. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan ke-14 mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Rendi Arid Hayandi SHMH yang akan menjelaskan tentang PPT Han 2 dan PPT Han 3. Pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi negara, makeover kekuasaan tampil melalui wujud multibentuk maupun dari kedualistisan eksistensian. Kekuasaan itu sendiri, kekuasaan adalah fungsional demi atau bagi tingkat kesejahteraan hidup dari masing-masing individu dan negara sendiri. Kekuasaan membutuhkan hukum untuk satu, guna memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat. Dua, bahwa hukum dibutuhkan supaya kekuasaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang jadi kesewenang-wenangan. Pengertian dan sumber hukum kekuasaan negara. Kekuasaan secara etimologi dapat diartikan sebagai kemampuan berbuat untuk bertindak. Menurut Kamus Hukum Kekuasaan diartikan suatu kemampuan yang terdapat di dalam hubungan antar manusia. Kekuasaan negara diartikan adalah kemampuan organisasi kehidupan sosial dalam suatu wilayah untuk memaksakan seluruh golongan dan kelompok sosial yang ada secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bersama yang ditetapkan sebelumnya. Sumber kekuasaan meliputi A. Kekuasaan kekerasan fisik, B. Kedudukan atau jabatan, C. Kekayaan, D. Kepercayaan atau keyakinan, E. Keterampilan atau keahlian. 5. Paham kedaulatan diantaranya paham kedaulatan Tuhan, paham kedaulatan raja, paham kedaulatan negara, paham kedaulatan rakyat, serta paham kedaulatan hukum. Negara hukum modern adalah terdapatnya pengakuan dan penerimaan terhadap peran-peranan yang dilakukan sehingga suatu kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan fungsinya. Akibat perkembangan peranan dan fungsi administrasi negara adalah dengan makin pesatnya pertambahan jumlah personal penyelenggara fungsi publik, maka diasumsikan akan terjadi peningkatan jumlah korban sebagai akibat penekanan rejim pemerintahan. Ciri-ciri keputusan tata usaha negara atau keputusan administratif yaitu sifat norma hukum keputusan adalah individual konkret yang dijabarkan dalam 4 segi sifat norma hukum meliputi 1. Norma hukum abstrak misalnya undang-undang, 2. Norma hukum individual konkret misalnya keputusan tata usaha negara, 3. Norma hukum konkret misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di suatu tempat tertentu. Dalam praktek administrasi pemerintah terdapat beberapa keputusan yang keputusannya tentang status hukum dan hak kewajiban. 1. Status hukum perseorangan atau badan hukum misalnya akta kelahiran, akta kematian, akta pendirian atau pembubaran badan hukum, KTP, ijazah, sertifikat, dan lain-lain. 2. Hak kewajiban perorangan atau badan hukum terhadap suatu barang atau jasa, misalnya pemberian hak atas tanah, hak untuk melakukan pekerjaan, dan sebagainya. Keputusan tentang kepegawaian, keputusan tentang mutasi PNS di mana pegawai yang dimutasi keberatan karena merasa dirugikan, menghambat karir, atau karena mutasi itu dianggap sebagai hukum disiplin terselubung. 4. Keputusan tentang hukuman disiplin PNS di mana pegawai yang bersangkutan menganggap hukuman itu tidak sesuai dengan prosedur atau tidak adil. 5. Keputusan tentang pemberhentian PNS misalnya dalam rangka peramingan pegawai atau likuidasi suatu instansi dan sebagainya. Fungsi aktivitas negara Utrecht. Hukum administrasi negara ialah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi. Dengan kata lain, Han adalah merupakan sekumpulan peraturan yang memberi wewenang kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat. Administrasi negara merupakan fungsi mengatur warga masyarakat dengan mendapat
wewenang di hukum administrasi negara. Perbuatan administrasi negara adalah perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintah atau penguasaan dalam tingkat tinggi dan rendahnya secara spontan dan mandiri untuk pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Perbuatan hukum administrasi negara dan perbuatan yang bukan perbuatan hukum.